Waalaikumsalam. Jadi apapun benda isi kasar digunakan untuk sugi bau, termasuk sikat gigi biasa nih. Sehingga bareh fungsinya memang setiap keadaan si telu. Nah, sehingga walaupun tuah bersikat sebelumnya ngelema, kemudian parak sholat, misal dia narak sugi, ya tekantongan, ya sugi bau masih. Nah, kecuali marak seberu, lamun ima masih melekat, dia nanti tibar sebagai sugi. Lebih bagus deh, ngadu iman tangkong atau poton tangkong, ya sit besugi. Kemudian si temakroh marak seberu besi, besi. Sikatno misalnya ngadu besi, makroh karena apa? Untuk menghindari mudarat karena nimbulang lecet. Nah, kemudian henano termasuk ya memang bagian dari tato sebenarnya. Bagian daripada tato, cuma tinta si gunayangna tidak berdeket langsung marak tanano. Nah, ene wuduk misalnya nyedi. Ene wuduk nyedi. Maka nah lamun masih jangan dia bau tembus. Lalu masih melekat. Nah, dia bau karena ia menghalangi sampainya udut di pak kulit. Memang pertama karena ia menggunakan kalimat sareh. Kemudian si kedua dengan sareh ini berarti wajatuh yang secara sareh. Kemudian nanti ini balas ini beangwar dari telak telu ni. Jelak telak telu. Di saat ni dia manrujuk, ini kan dia jadi masalah. Di saat dia manrujuk, nanti ini balas jadi telak telu. Ada yang memang khilaf para ulama. Arak marannya kalimat ucapan kedua kali ini adalah tidak berpengaruh. Karena apa? Ia menjatuhkan di saat di iman bersambung. Di saat di iman bersambung. Dan tak jatuh itu adalah di sambungan. Di sambungan. Nah, ya sih marahnya tetap sikit itu doang. Nah, kecuali pi majlisin wahidin, masih bro, hanya sebagai suatu taukid. Adapun lamun pendapat si kedua jana tetap jatuh berarti telu aning jatuh. Karena apa? Karena walaupun jatuh hanya seniman rujuk karena ia ngerumbuk senerekeng sehingga telulah jatuh. Ayah memang hilaf dalam kita peraudah antara kaul rajih dan kaul marjuh. Jadi termasuk ia marjuh. Pendapat isi mengatakan dia jatuh. Di saatnya si menjatuhkan talak sendikman rujuk. Artinya sendikman berai ke dalam mama lain kan. Sendikman ini. Angka berarti turut apakah turut isi mengatakan dia jatuh. Berarti tetap menganggap seki kan. Kemudian si kedua lamun menganggap ia telak telu andi merari denesani karena batal kan. Karena di deman merari ke dan memelain juga kan. Menonjolkan dalam arti apabila berniat untuk takabur memang tidak boleh. Adapun menonjolkan sebagai satu bentuk pengarahan itu adalah mengandung suatu nilai didaktis pendidikan. Marantan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam niki dia menonjolkan diri, menawarkan diri untuk menjadi pejabat. Bukan karena ketakaburan, tetapi adalah untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat waktu nikah si berkaitan ke masalah keuangan. Kan ini lah baik sanatnya bahwa Nabi Yusuf menonjolkan diri untuk jadi pejabat, padahal menurut syariat Islam tidak boleh menonjolkan diri sebagai pejabat minta kerjaan. Maka apabila tujuannya adalah untuk kemaslahatan
maka niki adalah merupakan suatu hal yang ditolerir oleh agama Islam, dan itu bahkan bisa menjadi suatu kewajiban. Karena bukan kemaslahatan kepada orang yang memberikan penonjolan ini, tapi untuk orang yang diarahkan, tujuannya mengarahkan. Nah niki bahkan suatu yang dituntut, karena lamun teteduannya akan larut dalam lingkaran kebodohan, sehingga dalam teduan kan berarti terjadi pembiaran istilahnya. Pembiaran, membiarkan orang dalam lingkaran kebodohan. Nah, cuma mana sebaru ini adalah niat kita adalah bukan untuk mengagung-agungkan diri, bukan untuk apa secara semangkin ini lah untuk mendominasi suasana atau keadaan. Kemudian saat kedua adalah berkaitan dengan masalah mendoakan orang syahid, syahadah ini, syahid. Memang pertama riwayat malah ini liwat jenazah lejulun Rasulullah, maka Rasulullah berketuan, saya ini jenazah dengan bagus ya Rasulullah, wajabat. Kemudian kedua, liwat jenazah lejulun Rasulullah, saya ini jenazah dengan lengi Rasulullah. Lengi, saksi yang ini lengi berarti. Lengi, wajabat. Yuk. Bingung sahabat, si bagus masih wajabat, si lengi wajabat. Yang terangan si Rasulullah, hadza asnaitum musinan, pawajabat laut jannah. Nah ini, ya saksi yang jadi dengan bagus, berarti wajib untuk masuk surga. Lamun sini saksi yang menjadikan lengi, wajabat alaihin nar, wajabat ya wajib tahu neraka karena saksi yang menjadikan lengi. Nah terus yang bahasa Rasulullah SAW, la tasubbu mautakum, dendik pada pelengik dengan si mati, dendik pelengik. Di dalam sopok lain, uzkuru mahasina mautakum, pada sebutlah kebagusan-kebagusan dengan isi mati. Marah si bro, si tahu deh, ya jadian bagus sebut kebagusan. Lamun tahu ya dengan lengi, dendek sebut kelengian. Dan kalau dia tahu sama sekali, bagusan teduh. Karena barang masuk bro, lamun saksiannya bagus, padahal dia bagus. Atau ya dia bagus, padahal dia bagus. Maka mauquf, dia termilu dalam kelompok syahadah sibruk. Nah, memang sabda Rasulullah sibruk, lamun saksiannya jadi dengan bagus, bagus. Dan ini lengi. Kemudian apabila terikut umpama, ternyata pasti harap kebagusan. Pasti harap kebagusan. Inilah umat Muhammad. Pertama, apa kebagusan paling mendasar adalah ya jadi umat Muhammad. Dengan suatu husnuzon bahwa umat Muhammad, ya paling tidak jadi kebagusan, ya jadi umat Nabi terbagus. Kemudian, si kedua, si ketelu, mendoakan dengan isi terlalu tinggi misalnya. Isi mungkin dia tercapai, maka ini adalah merupakan salah sopok daripada marak dengan si anu jadi berdagang. Udah luas itu praju aja lu bareh, paling tidak setengah sini bergak. Tidak setengah sini bergak. Tidak setengah sini bergak. Maka yang dia sangat pokoknya yang paling mulia sebenarnya. Nah, namun alangkah bagusnya memang dengan sederhana. Karena sederhana laun Allah akan menempatkan bima yasha, pada apa yang ia kehendaki. Kemudian memang dalam doa salat jenazah ini banyak hal yang perlu direvisi. Banyak hal yang perlu direvisi lalu tergenti. Lalu kira-kira akan mengandung kontroversi. Misalnya Allahumma in kana muhsinan fazid bi hasanatihi.
wa in kana musian fatajawaz anhu. Misalnya tahu dia dengan soleh, rajin beribadah. Pokoknya sangat luar biasa para ulama-ulama beli. Dalam tengah ingkanan kan in harfu syartin. Keraguan-raguan jadi ini. Keraguan-raguan ke kebagusan. Raguan ke kebagusan. Maka dia ternyata yang langsungnya Allahumma innahu muhsinun fazid fasanasi. Ya Allah niki dengan bagus. Rombok kebagusan. Dendik malik wa ingkana musian. Misalnya tajawaz an sayatihi. Langsung ampuni dosanya. Lamun arat dosa. Jadi kesalahannya ampunin. Sehingga dengan demikian kembalilah ya dalam keadaan bagus doang. Kemudian si kedua, Allahumma baddillahu zaujatan khairan min zaujatih wa daran khairan min dari. Ini seolah-olah ini adalah seninaan silek dunia nu dan tapi nak jadi seninaan malik. Suruh itu ngendeng ada tergenti seninaan ni kan. Atau ini maman tergenti semamaan. Tergenti semamaan. Ingkanat musinatan pazid ihsannya. Lamun jadi dan bagus, rombok kebagusan. Lamun berarti ada keraguan-raguan. Ada keraguan-raguan. Kemudian masih bro, genti seninaknya dengan seninak lebih bagus. Seolah-olah itu ngene Allah Taala dendek jariang ni seninak ni ya Allah. Padahal seninak ni berjasa. Anda jadi ulama belik ganak jasa seninak. Cara jasa seninak. Dan juga masih lamun nina Allah mabdilahu zaujan khairon min zauji. Jadi semua mak ni jadi dendek pina jadi semua malik petang seninak. Semua mak lain ya Allah jadi ini. Berarti kontroversi. Nah, lamun orang niki dendek kata-kata badil. Dendek kata badil. Dendek nak genti. Dendek kata genti. Badil niki genti artinya. Jadi harus guna yang lapas isi mengabadikan seninak dan maka Allah maj'al zaujatahu khairan mimma kanat. Jadi yang seninaknya lebih bagus daripada keadaan semakin. Dengan sebab apa? Sabar terhadap mati semamaan. Yang sebenarnya juga masih, namun semama misalnya, Allah maj'al zaujaha khairan mimma kana. Jadikanlah suaminya itu lebih bagus daripada keadaan suaminya. Kemudian ini sabar. Sabar. Tidak sampai ganti. Petang dan memulai jadi semama. Nah ini termasuk kontroversi. Diperselisihkan lah. Karena doa-doa ini memang dinarak warid oleh Rasulullah SAW. Syarat warid ada beberapa sih pasti. Kemudian syarat sab itu dari kiri ke kanan. Lamun dari depan ke belakang baris. Berbaris. Jadi sausupub dari siri kanan. Nah kemudian dari lamun jarak antara depan belakang adalah jaraknya seukuran bau liwat bembe. Seukuran sekedar bau liwat bembe. Ane ki, ndek kanggo terlalu jarang marsu beru 2 meter, 3 meter dengan sapsi juluan. Lamun memang 2 meter, 2 meter harus maju. Seukuran apabila tersujud paling tidak rapat kanca lampak naik sapsi juluan. Ane ki, rapat kanca lampak. Dari yang kadang-kadang tak atur sesuai kanca ukuran rata-rata jamaah. Mara misal dengan barat misalnya bilu-bilu, mau kebiluan sap. Agak jarang sap. Lamun itu Indonesia ya kondik-kondikan, tidak terlalu jauh. Bahkan arak sutrah lek julun teh jarak antara sukrah timpal taut tersujud seukuran bau liwat bembe. Bau liwat bembe. Nah ya memang perlu tatur masih. Artinya harus arak pengaturan, ya kan nanti entah tulang garis, ya kan? Garis, tidak terlalu renggang. Jadi lah arak garis, untuk lalangin barih, dia kumilih bersab kanca ini, kumilih ini lain mazhab kanca aku, ini mazhab kanca aku, dan dia wah rapat-rapat kanca ya, rapat-rapat kanca ya, sehingga jadi nikilah ukurannya seukuran bau sekedar liwat bembe. Berarti rapat antara sapsi juluan. Sehingga sapsi kemudian jari sutrahna adalah
sutrah imam. Sutrah imam. Jadi imam nu harap sutrah li juluna. Karena ia telah kuasa Rasulullah SAW. Kemudian sutrah daripada sabsi pertama adalah sutrah imam. Sutrah sabsi kedua adalah si pertama. Terus sampai si pira olas lah. Nah, kala si li julun doa jadi sutrahnya. Nah, sehingga barang lamun arak dan liwat umpama harus tertegah. Lamun tak doangnya berarti ini doang tempat mulia. Te penghina. Bahkan malah si terangan dalam pelajaran berbeda ini. Lamun kira-kira dia demili tertegah, kanggo mati. Lamun dia demili kecuali dengan cara terbunuh. Ya nih, dalam di sini. Artinya si wayan, sina harus terhormatin tempat sholat. Terhormatin. Jadi mereka masih jadi seukuran sekedar liwat bembe. Jarak antara makmum timpal imam. Artinya siapa paling dulu timpal imam. Dan terlalu jauh. Nah, cukup seukuran lewat bembe lah. Jadi sangat rapat lah. Sangat-sangat rapat. Niki memang lamun le dalam ilmu badi termasuk tasbih niki. Subbihatis salatu bil bina'i bijami'il taqwiyati fi kullin wastu'ira labsul qimah wa urida bihi al-salah ala sabilil isti'arah at-tasrihiyah. Artinya diserupakan solat itu bagikan sebuah bangunan, padahal dia harus kuat. Bangunan kan harus kuat. Lalu diserupakan akan salat itu dengan sebuah bangunan, ini namanya isti'arah at-tasrihiyah, kata-kata pinjaman untuk memperjelas. Nah, dari segi penilaian bahasa. Kemudian hikmahnya adalah marantan tesi serius mendirikan bangunan anti tahu bertahan lama, maka dipergunakanlah kata mendirikan. Sehingga lamun balik misalnya, ada ganje-ganje, tiup si angin sedikit langsung roh. Nah ini artinya apabila neganje tanpa mendirikan sholat, beruk negatan godaan sedikit doang, wa'oyon itu, ditinggal oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena tidak serius cara kita melaksanakan. Ukuran keseriusannya adalah tepati yang 8 macam. Syarat wajib, kedua syarat sah, 3 rukun, sunat abad, keempat, sunat hayat kelima, tahu yang makruh, ketujuh tahu yang membatalkan, ke-8 tahu yang hikmah sholat. Ya si istilahnya dengan si bapu-bapu itu ilmu balu. Ilmu balu ini sih karena sholat ini harus lengkap si balu ini. Baru deparani mendirikan. Aqimis sholata lidulukis syamsi. Kemudian watlu alaihi apa? Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam ayat niki lengkap ilmu balu niki. Dalam artinya sebelum kita melakukan sholat, tahu dulu ilmu sholat. Ilmu sholat niki berkisar si balu niki. Berkisar. Niki lah tahu ayat niki tahu berkumpul ilmu separan, ilmu balu. Ya paling pertama kali dulu tak ajaran tipak kanak atau tipak dengan tua terutama sekali kan. Si tua-tua para germati dengan tongi ada genin tanpa apa. Kalau masailah kan masailah. Kaya kadang-kadang luek kadang pondok kalah si papu. Untuk tuan ilmu balu ni tahu arah ilmu balu. Apalagi bahasa Daya. Coba terjemahan kan komat disolah bahasa Daya. Sawitnya makinjer salat nono. Sawitnya makinjer salat nono. Pertama dari segi riwayat sopo sahabat bajang jana liwat dengan sopo sahabat lingsir sedang sholat dinarak dengan liwat lainan untuk sebuah keperluan sangat mendesak. Untuk sebuah keperluan sangat mendesak. Lagu tahun sholat memang di masjid. Nah, terus tegahnya sampai 2 kali tegah. Nah, ya sebab sabda yang si Rasulullah lamun dek mele terhalangin kecuali dengan cara bunuh.
Nah, timbul kasus seperti mana seburuk no. Gena liwat dengan julun padahal suatu perluan. Misalnya gini kan. Misalnya di saat sedang berlangsung sholat ternyata sakit tiana. Sakit tiana. Lamun dia dengan aruan di pak kamar kecil turun tak dengan kada hajat. Tidak boleh dengan anak diri. Apakah orang semacam ini kita? Nah, tentulah tak berlaku al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Nah, jadi pada dasarnya adalah dibolehkan. Lalu akan terjadi perubahan hukum daripada boleh itu menjadi tidak boleh tergantung daripada situasi. Termasuk pada sebelum hakul adamin. Nah, jadi situasilah yang alasanlah isi merubah keadaan. Jadi sabda Rasulullah sebelumnya memang yang mutlak. Maka itulah si membuat ia mentafsir sesuai dengan keadaan. Termasuk dengan dari musafir. Namun memang ia harus melewati untuk sampai kepada suatu hajat yang sangat mendesak, silahkan. Maka orang sholat itu pun harus memaafkan. Harus memaafkan. Jadi hukum Islam itu memang dia saklek tulen. Jadi arak doang dengan jalan keluar dari sebuah permasalahan. Nah kemudian si kedua tergantung mana si bro. Memang apabila kondisinya cara fisik material menyebabkan ya kadang-kadang lebih pamer body. Oleh pamer body, jadi body gate ataupun body building ya, body building ya pamer berarti sah dan memang tetap sah sholatnya asal dia melaksanakan si balu macam berunu. Cuma akan sulit untuk memperoleh kehusuan apabila memang arak ekses lainan menyebabkan ya menjadi terkontaminasi lah kehusuan sholat sendiri. Sehingga sebaliknya Mas Bro, lamun memang justru ia melakukan hal ini anti nasihat awaknya dengan tujuan nanti bau salat dengan cara bagus sebagus-bagusnya, justru usaha ini akan membuat ia jadi menjadi bernilai sholat, bernilai sholat. Sehingga tergantung daripada niat dan daripada ilat. Tetap hukum Islam memberikan peluang bagi pada ilat untuk menentukan hukum daripada sebuah peristiwa ataupun pegawaian ataupun ucapan.